Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Prime Geofisik. Saat ini kita akan sedikit membahas tentang conductivity atau dalam bahasa Indonesianya konduktivitas. Konduktivitas di sini adalah konduktivitas elektrik ya. Jadi konduktivitas itu ada dua, ada konduktivitas termal, ada konduktivitas elektrik. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, gelombang elektromagnetik itu terdiri dari dua medan, yaitu medan elektrik dan medan magnetik. Kedua medan ini berarah saling tegak lurus, dan arah rambatan gelombang elektromagnetik itu tegak lurus terhadap masing-masing medan tadi, yaitu tegak lurus terhadap medan elektrik dan tegak lurus terhadap medan magnetik. Jadi di sini kita bisa lihat rambatannya itu ya. Jadi rambatan gelombang elektromagnetik itu tegak lurus terhadap medan elektrik dan medan magnetik. Di sebelah kiri ini kita bisa melihat bahwa ketika suatu benda dipancarkan gelombang elektromagnetik, maka gelombang elektromagnetik tersebut akan menyebar berbentuk spherical divergen. Jadi divergensi yang membentuk lingkaran atau bola lah. Jadi dia semakin membesar atau merambat ke segala arah, spherical divergen. Oke, kita kembali dulu sedikit membahas tentang medan elektrik ya. Jadi medan elektrik atau medan listrik ini memiliki nilai yang dipengaruhi oleh besarnya muatan dari muatan listrik itu, yang dibagi dengan konstanta 4pi epsilon r kuadrat. Jadi 4pi epsilon. Epsilon ini adalah nilai dari permitivitas elektrik material. Jadi misalnya di sini kita memiliki dua muatan, ada muatan positif, ada muatan negatif. Jadi muatan positif ini memiliki arah medan yang keluar dari medan, sedangkan muatan negatif ini memiliki arah muatan yang masuk ke arah muatan. Nah, apabila medan listrik ini berada di suatu material, jadi di sekelilingnya ada material yang memiliki permitivitas elektrik, maka nilai medan elektrik ini akan dipengaruhi oleh nilai permitivitas elektrik dari material yang dilewati oleh medan. Jadi semakin besar nilai permitivitas elektrik suatu material, maka akan semakin kecil medan elektrik di material tersebut. Jadi dan juga besarnya medan elektrik ini akan dipengaruhi oleh jarak ya. Jadi sini ada faktor R kuadrat. Jadi semakin jauh dari muatan, maka medan elektrik akan semakin kecil karena dia berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak. Jadi semakin jauh dari muatan, maka medan ini akan semakin kecil. Jadi kalau di titik ini dia akan semakin kecil dibandingkan dengan titik di sini, karena R-nya di sini lebih besar, sedangkan ini lebih kecil. Jadi yang di sini akan lebih besar, E-nya di sini lebih kecil. Dan apabila di sekeliling ini adalah memiliki permitivitas elektrik yang besar, maka nilai E pun akan semakin kecil, nilai medan elektrik akan semakin kecil. Nah, permitivitas elektrik suatu benda itu dipengaruhi oleh nilai dari konstanta di elektrik suatu benda dikalikan dengan nilai permitivitas ruang hampa. Jadi permitivitas ruang vakum atau ruang hampa ini dikalikan dengan konstanta di elektrik, itu akan menghasilkan nilai permitivitas elektrik dari benda. Oke, kita masuk ke konduktivitas listrik. Dia adalah suatu properti fisika yang menjelaskan seberapa mudah muatan listrik dapat bergerak ya melalui material tertentu ketika diaplikasikan medan listrik di dalamnya atau di material tersebut. Jadi ukuran seberapa mudahnya arus listrik dapat mengalir melalui material tertentu yang terkena medan listrik. Jadi kalau kita punya suatu benda, objek atau material, kemudian ada medan listrik, kita ciptakan medan listrik, kita aplikasikan medan listrik, maka akan ada muatan-muatan bebas yang terorientasi. Jadi ada muatan-muatan bebas di dalam material tersebut yang terorientasi. Jadi ketika medan listrik itu diterapkan atau diaplikasikan pada suatu material, muatan bebas di dalam material tersebut akan mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb ya. Nah, gaya inilah yang menyebabkan muatan-muatan bebas itu bergerak melalui material itu. Jadi dia bergerak di dalam material itu.
bergerak itu searah dengan arah medan listrik yang ada atau yang kita aplikasikan. Nah, kemudian kemudahan muatan ini jadi dia bisa bergerak dengan mudah atau tidaknya itu tergantung dari konduktivitas material. Jadi muatan-muatan yang mengalir di material ini akan bergerak dengan bebas atau dengan sulit itu tergantung dari konduktivitas dari material tersebut. Kita merujuk kepada hukum Ohm yang menjelaskan bahwa konduktivitas elektrik dari suatu material itu adalah rasio atau perbandingan antara densitas arus yang terjadi di dalam material terhadap medan listrik yang diaplikasikan. Jadi di sini kita lihat konduktivitas listrik dari suatu material itu adalah perbandingan antara densitas arus terhadap medan listrik. Jadi bisa kita balik atau kita ubah formatnya bahwa densitas arus sama dengan konduktivitas dikalikan dengan medan listrik. Jadi kalau kita punya suatu benda, kita berikan medan listrik, akan terjadi arus ya. Arus ini terjadi karena adanya muatan-muatan yang bergerak akibat tadi adanya gaya Coulomb ya, gaya Coulomb. Densitas arus sendiri adalah banyaknya arus yang mengalir pada satuan luas. Jadi kalau ada suatu material, arus ada yang mengalir, nah material tersebut memiliki luas. Nah, banyaknya arus yang mengalir pada satuan luas itu kita sebut densitas arus. Jadi intinya di sini adalah ketika ada medan listrik yang diaplikasikan ke suatu material, maka akan terjadi pergerakan muatan. Nah, pergerakan muatan ini apakah lancar atau tidak lancarnya tergantung dari konduktivitas dari material tersebut. Konduktivitas diukur dalam satuan Siemens per meter, bisa juga Siemens per centimeter, tergantung dari kebutuhan. Biasanya di engineering memerlukan sentimeter biasanya, Siemens per centimeter. Tetapi bagi kalangan geofisika, di dunia geofisika sendiri itu jarang sekali kita menggunakan terminologi konduktivitas. Yang sering kita pakai adalah resistivitas. Nah, resistivitas itu sebenarnya hanya kebalikan dari konduktivitas. Jadi konduktivitas itu adalah resistivitas pangkat min 1 atau sepernya. Jadi kalau kita lihat di sini resistivitas itu adalah 1 per konduktivitas. Nah, dengan menggunakan terminologi ini, jika kita ketahui bahwa densitas arus yang terbentuk adalah besarnya konduktivitas material tersebut dikalikan dengan medan yang diaplikasikan, maka densitas arus sama dengan medan yang diaplikasikan berbanding terbalik dibagi dengan resistivitas dari benda tersebut. Gitu. Jadi medan listrik itu besar atau kecilnya itu tergantung dari nilai resistivitas dan densitas arus ya. Kalau kita dapat simpulkan seperti ini. Konduktivitas menunjukkan hilangnya daya dalam suatu material. Material yang disebut lossless jika konduktivitasnya itu sama dengan 0. Jadi konduktivitasnya 0 itu kita sebut lossless. Jadi materi seperti udara, ruang hampa, atau ruang vakum itu tidak memiliki konduktivitas. Artinya dia tidak dapat mengalirkan muatan atau tidak ada muatan yang dapat mengalir atau muatan sangat sulit sekali mengalir. Ketika konduktivitas tidak 0, maka medan listrik itu akan menyebabkan muatan mengalir melalui material tersebut dan menimbulkan densitas arus. Jadi kalau ada medan listrik akan terbentuk densitas arus atau arus yang mengalir, ada muatan yang bergerak. Nah, material dengan konduktivitas menengah kita sebut lusi. Ini ada beberapa ini adalah klasifikasi material, ada material lossless atau material yang tidak dapat mengalirkan muatan, atau kita sebut isolator ya, seperti air, seperti udara ataupun kondisi vakum, tidak ada material. Kemudian ada konduktivitas yang lebih besar dari 0, kita sebutnya lusi material seperti air asin atau air laut, silikon, karbon. Jadi dia dapat mengalirkan muatan dengan baik. Kemudian ada konduktivitas yang sangat-sangat besar mendekati tak hingga, itu kita sebut konduktor. Jadi material yang dapat mengalirkan atau menyebabkan arus itu dapat mengalir dengan sebebas-bebasnya dengan tanpa hambatan ya. Jadi material yang memiliki kemampuan mengantarkan arus dengan sempurna. Oke, kita masuk ke dalam suatu sedikit analisis lah ya. Nah,
Kalau ada konduktor, jadi kalau ada konduktor seperti logam lah, nih logam kan konduktor ya. Konduktor ini kunci nih, logam yang memiliki konduktivitas yang sangat tinggi mendekati tahingga. Kemudian diaplikasikan suatu medan listrik. Jadi kita kasih medan listrik ini. Nah, di sekitar kita ini kan banyak gelombang-gelombang elektromagnetik ya, seperti gelombang sinyal HP. Di gelombang elektromagnetik itu kan ada medan listrik tuh. Nah, ketika diaplikasikan atau ada medan listrik di sekitar sini, terus ada konduktor yang memiliki konduktivitas tinggi, ada medan listrik, apa yang terjadi? Berdasarkan hukum Ohm tadi, seperti yang kita ketahui bahwa densitas arus itu akan terbentuk, akan terjadi densitas arus yang besarnya adalah hasil perkalian dari besarnya konduktivitas atau nilai konduktivitinya dikalikan dengan medan yang diaplikasikan. Jadi akan terbentuk densitas arus atau arus yang mengalir persatuan luas yang besarnya adalah sebesar perkalian antara medan listrik yang ada di sekitar material ini, di material ini dikalikan dengan nilai konduktivitasnya. Nah, di konduktor ini apakah ada arus yang mengalir? Karena kalau kita pegang nih konduktor ya, di sekitar kita ini ada gelombang elektromagnetik. Apakah ada arus yang mengalir di konduktor ini? Kalau ada arus yang mengalir, kita akan kesetrum ya, mengalami fenomena kesetrum nih. Tapi kalau kita lihat banyak logam di sekitar kita yang dikenai oleh gelombang elektromagnetik itu tidak nyetrum ya, artinya tidak membuat kita kayak kesangat arus listrik ya. Padahal dari hukum Ohm tadi kan kita tahu bahwa ketika ada medan listrik di suatu material maka akan terjadi muatan yang mengalir atau arus ya, arus listrik. Tapi apa yang terjadi ini? Kita sama sekali tidak mengalami kesetrum atau ya tersengat listrik ya. Ternyata medan listrik itu akan bernilai 0 di dalam konduktor. Jadi medan listrik itu tidak bisa menembus konduktor. Jadi di konduktor ini, logam ini tidak bisa ditembus oleh medan listrik. Makanya kita nggak kesetrum kan. Kalau kawan-kawan pernah belajar listrik magnet ya, itu kan pernah menghitung nilai medan listrik ya. Jadi bila ada suatu benda dengan muatan sekian, berapa medan listriknya. Nah, ketika bendanya itu adalah logam atau konduktor, maka akan di state bahwa medan listrik akan 0 pada konduktor kan, karena di dalam logam itu tidak ada muatan listrik, tidak ada medan listrik, jadi medan listriknya 0 di dalam konduktor. Yang artinya jika ada medan elektrik atau medan listrik yang dikenakan ke suatu konduktor, maka itu akan tidak dapat menembus konduktor ya. Jadi akan dipantulkan. Jadi gelombang elektrik itu akan dipantulkan oleh medan listrik, akan dipantulkan oleh konduktor, sehingga gelombang elektromagnetik yang memiliki komponen medan listrik itu tidak dapat menembus konduktor. Jadi gelombang EM itu akan dipantulkan sempurna oleh konduktor. Jadi kalau ada konduktor, gelombang elektromagnetik itu akan dipantulkan secara sempurna oleh konduktor. Makanya tidak ada arus yang mengalir di dalam konduktor. Ya. Seperti itu. Jadi seperti magneto yang memakai helm logam ya. Atau teman-teman punya rumah yang memiliki dinding besi itu nanti akan sulit menerima sinyal itu, karena gelombang elektromagnetik dipancar dari BTS atau transmitter itu akan sulit sekali menembus konduktor. Ini aplikasinya kalau di gelombang elektromagnetik di geofisika. Kalau kita memancarkan gelombang elektromagnetik dan gelombang elektromagnetik itu mengenai konduktor, maka gelombang elektromagnetik tersebut tidak akan bisa menembus konduktor tersebut dan akan dipantulkan ya. Nah, ini adalah beberapa contoh jenis-jenis material. Ada konduktor, ada lossy material, dan juga ada lossless material. Jadi kalau lossless ini mendekati isolator lah ya, kita sebut nilai konduktivitasnya mendekati 0. Bisa dicari di referensi, sudah banyak ya. Jadi ini seperti ini kita lihat bahwa kalau ada gelombang elektromagnetik yang merambat kemudian menemui atau mengenai benda
benda konduktor, dia akan dipantulkan secara sempurna. Karena gelombang elektromagnetik itu tidak bisa menembus konduktor. Karena medan elektrik di dalam konduktor itu adalah nol ya. Di sini dapat kita lihat benda-benda yang mempunyai konduktivitas yang sangat tinggi ya, seperti air laut dan clay ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan gelombang elektromagnetik seperti GPR ya, metode GPR di material-material clay sama air laut itu ya akan menyebabkan gelombangnya tidak bisa menembus ya benda-benda tersebut. Di samping di sini ada pengaruh permitivitas relatif. Jadi permitivitas relatif tadi, apabila semakin besar nilai permitivitasnya, maka nilai medan elektrik akan semakin mengecil ya. Karena medan elektrik itu sama dengan muatan dibagi dengan 4pi dan permitivitas relatif ya. Jadi dibagi. Jadi nilai medan elektrik itu akan besar, itu akan seper dari nilai permitivitas ini. Jadi kalau kita berada medan elektriknya itu atau medan gelombang elektromagnetik kita berada di fresh water atau air segar lah, itu akan mengalami pengecilan nilai sebesar 1/80 ya. Jadi 80 kali lah lebih mengecil. Seperti itu ya. Sekian dari saya. Mungkin kalau untuk melihat seperti apa permitivitas relatif ini dapat dilihat di video yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Selamat menikmati dan terima kasih atas waktunya.